Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 2 orang, Novia Syafitri NIM ujung 11, Sandroye Wilmar NIM ujung 19. Nah, di sini ada dosen pengampu Herda Fitri BR Ginting, mata kuliah BK Belajar, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, PTN Universitas Palangkaraya tahun 2020, angkatan 2019. Nah, judul jurnal peningkatan motivasi belajar melalui layanan bimbingan dan kelompok teknik self-regulated training hal volume 1-5 volume 3 tahun 2018. Nah, penulis Hijrah Eko Putra Sugiyadi dan Ed Hadi Pranoto, reviewer 2 orang, Novia dan Sandro, tanggal 1 Desember 2020, kata kunci bimbingan kelompok, motivasi belajar, dan self-regulated learning. Nah, yang dimana ada pendahuluan yaitu teknik self-regulation juga dapat dilakukan dengan cara mempertahankan motivasi untuk menyelesaikan tugas belajar sendiri untuk mempunyai efisiensi kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Nah, selanjutnya ada alasan penelitian, yang dimana pertama, mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di MTS Al-Iman Kota Magelang. Yang kedua, mengetahui kondisi objektif motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga, menghasilkan model layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulated learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, mengetahui efektivitas layanan-layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulated learning untuk peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, yang selanjutnya ada problem yang dijawab oleh peneliti, yaitu layanan bimbingan kelompok merupakan solusi untuk memotivasi siswa supaya siswa dapat mengembangkan motivasi belajar yang ada di sekolah. Siswa memiliki motivasi dorongan dari dalam individu itu sendiri untuk mengembangkan prestasi siswa. Yang selanjutnya ada kajian pustaka dan teoritis, yang dimana secara metakognitif mereka dapat memiliki motivasi tertentu yang efektif dalam memproses informasi, sedangkan motivasi berbicara tentang semangat belajar yang sifatnya internal. Nah, metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan pretest dan posttest. Selanjutnya, ada cara atau solusi yang digunakan peneliti, yang dimana desain penelitian ini menggunakan pre-eksperimental, one group pretest, post-test design dengan purpose sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah paired sample t-test. Dengan pertimbangan dalam penelitian ini menggunakan satu variabel bebas atau independent variable, yang dimana ada kelebihan jurnal, yaitu bahasa dan penjelasan dalam jurnal mudah dipahami dan penjelasannya cukup lengkap, dan juga peneliti mencantumkan cara-cara penelitian dalam jurnal. Nah, ada juga kelemahan jurnal, yang dimana peneliti belum mencantumkan saran dan kritik dalam jurnal. Nah, sisi yang membuat peneliti tertarik, yaitu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang layanan bimbingan kelompok dengan teknik regulasi diri atau self-regulated training MTS Al-Iman Kota Magelang yang menghadapi masalah dalam belajar, yang dimana ada referensi jurnal bulan Maret 2018. Nah, kesimpulan review yaitu penelitian mengadakan penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulated learning. Nah, untuk melihat pengaruh atau dampak pemberian treatment berupa layanan bimbingan kelompok dapat dilihat melalui grafik perbedaan evaluasi awal, pretest, dan evaluasi akhir posttest. Nah, berikut video wawancara kami mengenai jurnal yang telah kami review. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Novia Syafitri, NIM 193020160111. Kita dari kelompok 15 yang akan membahas jurnal mengenai peningkatan motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulated learning. Baik, Saudara Sandro, silahkan untuk memperkenalkan namanya. Di sini saya Sandro Wilmar, NIM saya 193020216019. Baik, di sini saya sebagai pewawancara dan Sandro sebagai orang yang diwawancarai. Nah, baik, di sini saya akan mengajukan
pertanyaan kepada saudara Sandro, yaitu mengenai jurnal yang sudah kita bahas. Nah, yang pertama, di dalam jurnal ini apa yang sudah kamu pahami dan yang sudah kamu baca? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari saudari Novia. Pertanyaan pertama itu, menurut saya apa yang saya pahami tentang hal ini, tentang jurnal ini. Yang pertama adalah mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di MTS Al-Imam Kota Magelang. Yang kedua adalah mengetahui kondisi objektif motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah menghasilkan model layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulation learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulation learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, menurut kamu apakah yang dimaksud dengan motivasi belajar itu? Nomor 2 adalah, menurut saya motivasi adalah proses yang menjelaskan tentang intensitas arah dan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa sih yang menurut kamu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa bimbingan kelompok ialah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan suatu masalah, kesulitan pada diri konseli, dan mencegah masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang kamu ketahui mengenai teknik self-regulated learning ini, dan mengapa sih kita harus melakukan teknik self-regulated learning ini untuk meningkatkan layanan bimbingan kelompok? Baik, menurut saya, strategi self-regulated learning merupakan inisiatif peserta didik dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas tugas dan kemajuan pekerjaannya. Peserta didik memutuskan apa hal-hal yang perlu dipelajari mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini tidak kalah penting, yaitu keberadaan lembaga pendidik dan bimbingan konseling di sekolah. Lembaga ini bertugas untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk menempuh dewasa ini, siswa yang sering mengalami kebingungan, ketidakpastian, ketidakmampuan mereka dalam meningkatkan motivasi belajar yang efektif. Disinilah layanan bimbingan kelompok diperlukan di setiap sekolah agar mereka bisa menghasilkan motif yang kuat dalam belajarnya. Dan faktanya penggunaan layanan bimbingan kelompok masih minim digunakan dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Untuk pertanyaan terakhir kepada saudara Sandro, yaitu dapatkah kamu menyimpulkan pemahaman kamu mengenai jurnal ini dan apa saja sih bagian penting yang terkandung di dalamnya? Baik, saya akan menyimpulkan, yaitu layanan kelompok sudah dilaksanakan di MTS Al-Imam Kota Magelang, terprogram dalam program layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok diselenggarakan melalui 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, pemeliharaan, kegiatan, dan pengakhiran. Pelaksanaan bimbingan kelompok belum ada yang menggunakan teknik self-regulation learning sebagai basis pelaksanaan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi siswa. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang penting diselenggarakan oleh sekolah. Kegiatan belajar yang dilaksanakan di sekolah tentu tidak bisa lepas dari adanya kegiatan belajar mengajar dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap proses belajar mengajar, antara lain anak didik, pendidik, pembimbing, kurikulum, metode, dan juga saran prasarana. Dan peneliti ini, penulis mengangkat metode digunakan adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-regulation learning untuk peningkatan motivasi belajar siswa. Ternyata terbukti dengan adanya perubahan atau meningkatnya skor siswa setelah dilaksanakan termen atau perlakuan bimbingan kelompok. Terima kasih.
Baik, begitu saja pertanyaan yang dapat saya berikan kepada saudara Sandro. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang. Nah, begitu saja video review jurnal dan wawancara dari kelompok 15. Happy watching. Thanks for all. Jangan lupa like dan komen. Bye bye. See you. Love you.